warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Aditya. Saya berasal dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Saya BP 18. Baik, kita mulai presentasi dari mata kuliah nanomaterial yang berjudulkan Teknologi Berbasis Nanomaterial untuk Remediasi dan Pengolahan Air. Yang pertama yaitu klasifikasi engineered nanomaterials atau disingkat dengan ENMS. Yang pertama yaitu carbonaceous nanomaterials. Nanomaterials karbon atau disingkat dengan CENMS tersusun seluruh atau sebagian besar terdiri dari atom karbon. Karbon yang dimaksud termasuk karbon nanotube yang dalam kurung berbanding tunggal SWCNTS atau multidinding, karbon nanofiber fullerene, Grade P dan turunannya, dan amorph composite. Yang kedua yaitu magnetic core composite, partikel nano atau mikro. Magnetic core atau nano mikro partikel yang disingkat dengan MPS memiliki inti yang dibuat dengan unsur-unsur magnetik seperti besi, nikel, kobalt atau oksida paduannya dengan sifat ferromagnetik atau superparametik, dan sel organik atau anorganik. Sel dapat dibuat dari komponen anorganik seperti silika yang berbanding yaitu 56 sampai 60, aluminium atau molekul organik seperti polimer atau surfaktan. Lapisan ini dapat meningkatkan stabilitas kimia partikel, mencegah oksidasi, dan juga memiliki fungsi tertentu seperti selektivitas untuk penyerapan ion atau meningkatkan kelarutan air dan kontaminan hidrofobik. MPS dapat diproduksi dalam berbagai ukuran mulai dari nano hingga beberapa mikron. Salah satu manfaat utama dari MPS adalah sifat superparamagnetisnya yang memfasilitasi pemisahan yang cepat untuk partikel polutan dari air yang diolah melalui medan magnetik luar yang membutuhkan lebih sedikit energi untuk mencapai suatu tingkat pemisahan dari partikel non-magnetik. 2. Tantangan teknologi terkini. Terdapat banyak dampak lingkungan yang terkait dengan berbagai teknologi pengolahan air saat ini yang sangat bergantung pada metode yang digunakan untuk situasi yang dihadapi. Meskipun ada banyak teknologi untuk pengolahan air, namun tidak sedikit juga yang mahal atau tidak efisien. Selain itu, semakin hari semakin banyak bermunculan kontaminan seperti obat-obatan dan personal core product atau disingkat dengan PCPPS, dan senyawa endokrin pengganggu atau disingkat dengan EDC yang tidak mudah dihapus atau terdegradasi dengan cara tradisional. Faktor-faktor di atas kian mempertegas bahwa sangatlah dibutuhkan suatu teknologi alternatif. Selain itu, nanomaterial juga dapat mengurangi konsumsi energi yang bersifat reusable atau dapat digunakan kembali dan mengurangi produksi limbah. Yang A yaitu oksidasi. Oksidasi kimia merupakan proses pengolahan yang sangat efektif untuk spektrum yang luas dari polutan organik meskipun cenderung kurang efektif. Diagram.
Oksida adalah salah satu metode yang cukup untuk menghilangkan kontaminan yang terdapat pada limbah. Namun, efisiensinya cenderung rendah. Oksidator umum yang dimaksud termasuk klorin, ozon, dan hidrogen peroksida. Penggunaan klorin untuk oksida tentu cukup berbahaya karena sebagai gas, klorin sangat beracun bahkan pada konsentrasi rendah sekalipun. Menggunakan ozon juga memiliki kerugian yaitu dibutuhkan energi listrik dalam jumlah besar. Di samping itu, dibutuhkan pula biaya yang besar untuk produksi dan transportasi hidrogen peroksida terkonsentrasi. Oksidasi elektrokimia juga memerlukan input energi yang signifikan serta bergantian elektroda secara seiring sebagai akibat dari korosi. Oleh karena itu, cara ini dianggap kurang efektif dan efisien. Yang kedua yaitu fotokatalis. Penggunaan berbagai bentuk fotokatalis atau degradasi fotokatalitik atau seperti UV fotolis, TiO2 katalis UV fotolis. Efektif dalam menurunkan banyak tiga senyawa organik terhalogenasi beberapa senyawa non-halogen organik. Fotolisis sering dibatasi oleh kejernihan air yang sedang diolah karena cahaya UV harus mampu menembus. Fotolisis UV yang memiliki dampak siklus hidup yang tinggi karena konsumsi energinya pun tinggi, menyebabkan peningkatan biaya tenaga kerja. Fotokatalisis sering tidak efektif dalam jangka waktu panjang dan dibatasi oleh sifat kimia air, misalnya hardness dan adanya CO kontaminan. Yang ketiga yaitu fenton atau fotofenton. Pemrosesan fenton menggunakan hidrogen peroksida dan katalis besi untuk mengoksidasi kontaminan dalam air limbah. Pengolahan dapat meningkat. Reaksi fenton dan fotofenton bisa digunakan untuk menghapus berbagai organik terhalogenasi pestisida, herbisida sebagai besar non-halogenasi organik, pewarna, dan PCBs. Peroksida oksida dan UV fotolisis yaitu pada biaya signifikan yang terkait dengan energi yang diperlukan untuk memproduksi hidrogen peroksida dan energi yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu UV. Penggunaan reagen fenton memerlukan penanganan bahan yang sangat reaktif. 2. Adsorpsi. Berbagai metode adsorpsi cenderung efektif untuk menghilangkan polutan secara umum baik organik maupun anorganik. Sebagian metode adsorpsi menggunakan bahan karbon untuk menyebab molekul polutan di dalam struktur porinya. Bahan baku karbon aktif tergolong murah, namun energi yang dibutuhkan untuk memproduksi karbon aktif berkualitas tinggi telah terbukti memberi dampak lingkungan yang buruk dan signifikan juga sumber energi dan terbaru yang digunakan. Meskipun alternatif dengan biaya yang lebih rendah telah ditemukan, banyak sebelum efisiensi yang penyumbatan pori-pori adalah masalah yang sering dijumpai. Absorpsi juga hanya menghilangkan polutan bukan mengubahnya, yang menghasilkan aliran limbah berbahaya yang harus ditangani dengan benar. Yang keempat itu filtrasi. Berbagai teknik filtrasi seperti filtrasi pasir dan filtrasi membran atau termasuk mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, dan reverse osmosi
(RO), efektif menghilangkan sebagian kontaminan dari air limbah. Filtrasi bekerja dengan menjebak kontaminan antara ruang pori dalam filter. Metode filtrasi standar sering tidak dapat menghilangkan kontaminan atau ion logam berat dan ion terlarut lainnya dari air yang muncul, namun membran ultrafiltrasi dan RO relatif efektif. Yang kelima yaitu biological treatment. Pengolahan secara biologis saat ini merupakan teknologi yang umum untuk menghilangkan banyak organik, tapi belum efektif untuk menghilangkan organik terhalogenasi dan organik non-halogenasi tertentu memiliki proses anaerobik dapat efektif juga berjalan lambat. Hal ini juga umumnya tidak efisien untuk menghilangkan EDC atau PCPPS karena obat-obatan dan EDC cenderung hadir dalam konsentrasi yang jauh lebih rendah daripada kebanyakan polutan lainnya. Sementara pengolahan biologis saja sering tidak cukup untuk menghilangkan polutan organik dalam limbah, itu bisa sangat efektif bila dikombinasikan dengan filtrasi terutama untuk menghilangkan logam berat. Yang keenam yaitu koagulasi atau presipitasi. Presipitasi kimia dengan menyebabkan reaksi antara ion logam berat dan pengendap bahan kimia yang menghasilkan endapan larut yang kemudian dipisahkan dari air dengan sedimentasi atau filtrasi. Presipitasi kimia bersifat efektif yang sering digunakan, terutama untuk logam berat karena relatif sederhana, meskipun bisa mahal karena jumlah bahan kimia yang dibutuhkan. Koagulan kimia yang digunakan untuk mengatasi ikatan kimia antara partikel dan biasanya berupa elektrolit anorganik, polimer organik, atau polielektrolit sintetis. Organik terhalogenasi nanomaterial karbon atau CEMS dan komposit telah ditunjukkan dalam skala studi lab untuk menjadi adsorben organik terhalogenasi seperti TC, tritononil, TCA, dan lain sebagainya. Kapasitas adsorpsi sekitar 3,5 kali lebih besar dari serbuk CTN. Interaksi dan klorobenzena untuk CTN krephene meningkat dengan kandungan klorin, membuat CTNS dan teknologi adsorpsi berbasis krephene cocok untuk polutan lebih gigih. Bagaimanapun, krephene ini menunjukkan kapasitas adsorpsi yang lebih tinggi untuk klorobenzena daripada SWCTNS. Organik non-terhalogenasi yaitu CNMS telah menunjukkan kapasitas absorpsi sangat baik untuk berbagai kelas yang berbeda dari senyawa organik seperti PAH, VOC, herbisida, dan pewarna industri baik sistematis ataupun perairan alami. Adsorpsi kontaminan hidrofobik secara tidak langsung berkorelasi dengan derajat oksidasi adsorben karbon 102. Terlepas dari teknik serap, CENMS juga telah diterapkan menghilangkan emulsi campuran minyak atau air melalui penyaringan, melalui eksklusi ukuran, dan juga telah dimasukkan ke dalam membran konvensional atau seperti keramik, polieter sulfon, dan
poliamida untuk meningkatkan kinerja. Beberapa dari membran komposit ini telah menunjukkan moderat untuk menghilangkan tinggi pewarna industri. Pharmaceutical, produk kecantikan dan endocrine disrupting chemical studi skala lab telah menunjukkan potensi absorpsi oleh CEMS dari kontaminan muncul seperti obat-obatan dan sintetis dan perairan alami. Tetapi hasilnya sama dengan bila hanya menggunakan absorpsi saja. CEMS telah terbukti menyerap GPS seperti bisphenol A dan lain sebagainya. Tergantung pada sifat fisikokimia polutan sasaran seperti aromatisitas, sparsity, oktanol air atau disingkat dengan KNOW, konsentrasi sorbat, dan kehadiran bahan organik alami atau disingkat dengan NOM. Teknik remediasi untuk polutan inorganik. Absorpsi logam berat oleh CNMS telah diterapkan dalam beberapa penelitian. Kapasitas logam absorpsi CTN murni cukup rendah, tetapi dapat secara signifikan ditingkatkan dengan fungsionalisasi meningkatkan jumlah oksigen dan nitrogen pada permukaan CTN dan juga meningkatkan disperstability mereka dan juga tentu saja luas permukaan. Spesifiknya juga kemajuan terkini dalam teknologi adsorpsi berbasis nanokomposit karbon untuk penghilang logam melibatkan hibridisasi dengan bahan yang lain memiliki sifat yang diinginkan. Non-logam CTN, graphene, TNFS, dan turunannya telah digunakan untuk menghilangkan atau melalui adsorpsi ion fluorida dan nutrisi seperti nitrat dan amonium dari media air. CTN memiliki kapasitas adsorpsi nitrat yang lebih tinggi dan kinerja regenerasi yang lebih baik dibandingkan dengan karbon aktif komersial. Teknologi ini bisa dipertimbangkan untuk mengurangi kontaminasi dari air limbah dan pertanian jika biaya nanomaterial karbon berkurang secara substansial. CNMS juga telah terbukti sebagai agen penyerap efektif untuk arsenik. 3. Kinerja biaya bagi. Kinerja dan biaya bagi. Berbagai macam polutan terdapat beberapa pilihan pengolahan dengan nanoteknologi yang seefektif pengolahan standar saat ini. Dengan faktor-faktor negatif yang lebih sedikit, seperti kadar lumpur rendah, pengolahan lebih cepat, atau operasi dalam jangkauan yang lebih luas dari kimia air. Biaya, bagaimanapun, merupakan suatu variabel. Dalam beberapa kasus terlibat bawah sebanding dalam biaya digunakan untuk mengolah kadmium, kromium, dan zinc, dan PCMA digunakan untuk mengolah seleni dan toluni sebanding dalam hal biaya dengan teknologi saat ini. Nanoteknologi tampaknya menjadi pilihan yang lebih baik digunakan untuk mengolah TCA lignin. 4. Studi kasus. Meskipun beberapa studi telah menunjukkan efektivitas metode berbasis nanoteknologi untuk
beberapa polutan. Informasi tentang biaya teknologi ini masih sangat jarang, hal ini sebagian karena sifat yang muncul dari lapangan serta komersialisasi terbatas untuk teknik yang berbasis nanoteknologi. Studi kasus yang disajikan di sini dipilih karena mereka memberikan perbandingan sejajar dengan teknologi konvensional dalam hal kinerja dan biaya dalam banyak kasus merupakan nanomaterial serekayasa sebagai efek adsorben, agen reaktif, dan disinfektan. Hal-hal di atas adalah contoh dari penerapan nanoteknologi di remediasi tanah, pengolahan air limbah, industri, dan point of usage atau disingkat dengan POU, pengolahan air minum, dan penyimpanan. Dari studi kasus itu, bagiannya yang pertama yaitu emulsified at zero strip valen besi, skala nano untuk remediasi groundwater, emulsi valensi 0 besi skala nano atau disingkat dengan SV. Formulasi yang berisi NZVI, minyak jagung, dan surfaktan food grade diaplikasikan pada bekas fasilitas MWR dry cleaning di Paris, Island. Di lokasi tersebut diklorinasi senyawa organik volatil atau disingkat dengan CVO, seperti PCA dan produk degradasi yang terdeteksi di permukaan dan bawah permukaan tanah air. Konsentrasi pretreatment dan beberapa CVO/CS yang setinggi 25 mg atau liter. Dua metode yang berbeda digunakan untuk menyuntingkan nanopartikel ke bawah permukaan, termasuk injeksi pneumatik di mana 2180 liter dari AZVI mengandung 225 kilo 100 gram atau liter minyak jagung dan 2,5 kg sulfatan food grade diinjeksikan untuk memperbaiki sekitar 38 kilo CVO/CS. Nano ZZ Silver Strip Enable keramik water filter untuk pengolahan air minum. Pentingnya pot keramik berpori berlapis perak nano untuk masyarakat dalam pengembangan negara untuk menjaring dan mensterilkan air minum telah dibuktikan oleh beberapa penelitian. Sebagai penelitian terbaru oleh Mellor dan Regunya yang membandingkan efektivitas jangka panjang dari teknologi ini, sebuah metode yang lebih konvensional untuk menjaga air steril. Metode konvensional yang digunakan untuk penelitian adalah sistem air bersih yang dikembangkan oleh Amerika Serikat untuk pengendalian penyakit dan pencegahan yang biasanya melibatkan penggunaan natrium hipoklorit. Nanoscry Zero Valent Iron (NZVI) untuk pengolahan limbah industri selain pengobatan tanah dan air tanah. NZVI juga sedang sangat dipertimbangkan untuk pengolahan air limbah industri. Lee dan rekan kerja dilakukan pilot studi di mana mereka digunakan NZVI untuk mengolah air limbah dan non-ferrous yang biasanya menentang karena komposisi yang kompleks dan salinitas tinggi. Pompa resirkulasi nanopartikel atau lumpur NZVI dicampur dengan air limbah dalam reaktor, menetapkan clarifier dan dikembalikan oleh pompa reaksi.
limbah dari unit kedua areasi setelah klarifikasi dan kemudian lebih lanjut diperlakukan menggunakan sulfat polibesi dan poliakrilamida sebagai koagulan dan bantuan koagulan masing-masing. Nanosilver strip nibble composite untuk pengolahan air, sebuah sistem composite point of sag atau dengan POW pemurnian air nano diaktifkan dengan 2 tahap proses filtrasi dapat mempunyai 10 liter air bersih dalam waktu 1 jam. Tahap pertama dari proses ini untuk membunuh virus dan mikroorganisme, sedangkan tahap kedua menyerap polutan kimia. Tahap pertama adalah unit antimikroba yang terdiri dari nanokristalin aluminium oksidroksiden citosan komposit tertanam dengan 10-20 nanopartikel perak. Unit ini dapat terus melepas ion perak 40 lebih kurang 10 ppb ke dalam air minum alami. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah atau yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.